Halo para penggemar dan pecinta fisika, sekarang saya akan menjelaskan mengenai gelombang elektromagnetik atau saya singkat aja GM, saya singkat lagi GEM gitu aja ya. Nah, definisi dari gelombang elektromagnetik itu adalah gelombang hasil interaksi kuat antara medan listrik dan medan magnet yang merambat dalam ruang. Nah, terjadinya GEM itu ada 3 aturan dasar yang mendasari. Yang pertama adalah medan listrik dapat ditimbulkan oleh muatan listrik. Masih ingat ya rumus ini ya, E sama dengan kaki per R kuadrat. Nah, rumus ini sudah saya berikan waktu saya membahas elektrostatika, yaitu medan listrik. Aturan dasar yang kedua adalah bahwa medan magnet itu dapat ditimbulkan oleh arus listrik. Masih ingat rumusnya ya, waktu kita belajar induksi magnet, B itu sama dengan mu 0 I per 2 pi A. Jika ada arus listrik, pasti ada medan magnet atau induksi magnet. Nah, yang ketiga adalah medan listrik atau GGL itu dapat ditimbulkan oleh perubahan medan magnet atau perubahan flux magnetik. Masih ingat hukum Faraday? Nah, ini waktu kita belajar di induksi elektromagnet, GGL itu sama dengan min N delta flux per delta T. Jika ada perubahan flux, ada GGL. Kalau ada perubahan flux, salah satunya adalah dengan merubah medan magnetnya. Jadi kalau ada perubahan medan magnet, ada GGL. Tentu saja GGL itu pasti akan menimbulkan medan listrik. Karena sebenarnya yang namanya, jika ada medan listrik, pasti ada GGL di situ. Ilmuwan yang bernama Maxwell menyusun suatu hipotesis. Dia membalik aturan dasar yang ketiga. Kalau medan listrik itu dapat disebabkan oleh perubahan medan magnet, dia menduga medan magnet juga dapat ditimbulkan oleh perubahan medan listrik. Nah, inilah hipotesis dari Maxwell. Nah, Maxwell membuat suatu permodelan osilasi muatan listrik dengan cara ini ada bola konduktor diberi muatan, misalnya yang kiri plus, yang kanan min, dihubungkan dengan ujung-ujung pegas seperti ini ya. Nah, terus kemudian kedua muatan disimpangkan kiri dan kanan, terus kemudian diketarkan ya, dia berosilasi. Nah, kalau dia bergetar, apa yang terjadi? Misalkan saya mengamati titik dalam suatu ruang, yaitu titik A, berjarak R dari bola, ketika bolanya di sini ya. Nah, tapi karena bolanya itu bergerak, otomatis jarak ini akan berubah. Nah, kalau jarak ini berubah karena bolanya itu bergetar ya, kadang-kadang di sini, kadang-kadang di situ, R-nya berubah, maka otomatis medan listrik di sini, di titik A akan berubah. Kalau medan listrik berubah di titik A, apakah bisa menimbulkan medan magnet di titik A? Jawabannya bisa, karena kalau bola ini bergerak, ya, berosilasi, maka dia akan menimbulkan muatan listrik sepanjang lintasannya ini. Karena ingat, arus listrik itu adalah muatan yang mengalir atau yang bergerak tiap detik. Jadi kalau dia bergerak seperti ini menimbulkan arus panjang lintasannya. Arus itu akan menimbulkan medan magnet di titik A. Jadi kalau begitu, jika ada perubahan medan listrik di titik A, tentu saja akan menimbulkan medan magnet di titik A. Karena kan muatannya harus bergerak gitu ya. Oke, nah sekarang permasalahannya, apakah medan magnet ini di titik A sifatnya tetap? Jawabannya tidak. Karena arus ini sifatnya berubah-ubah secara periodik ya. Kenapa demikian? Ketika muatannya diam, arusnya tidak ada, nol. Tapi ketika bergerak, arusnya ada berarti menimbulkan medan. Dan ini berubah-ubah secara periodik. Jadi kalau arusnya berubah-ubah, tentu saja medan magnet ini juga akan berubah-ubah. Jadi perubahan medan magnet sesuai dengan hukum Faraday, maka itu akan menimbulkan medan listrik atau GGL listrik. Jadi kalau begitu di titik A akan ada medan listrik yang berubah-ubah yang menimbulkan medan magnet, sedangkan medan magnetnya juga berubah-ubah akan menimbulkan medan listrik. Sekali lagi saya ulangi bahwa perubahan medan listrik di titik A itu akan menimbulkan medan magnet. Nah, sedangkan medan magnet yang berubah-ubah itu akan menimbulkan medan listrik sesuai dengan hukum Faraday. Nah, ini yang disebut sebagai interaksi antara medan listrik dengan medan magnet, hubungan yang saling mempengaruhi. Perubahan medan listrik bisa menimbulkan medan magnet, perubahan medan magnet bisa menimbulkan medan listrik. Itu akan terjadi secara berulang terus-menerus, dan itu kalau merambat dalam ruang akan menghasilkan yang namanya gelombang elektromagnetik. Nah, dari hipotesis Maxwell itu, kemudian ahli fisika dari Jerman yang namanya Heinrich Hertz, dia
membuat suatu eksperimen yang luar biasa. Untuk membangkitkan osilasi listrik, dia menggunakan induktor Rumkov. Jadi sebenarnya osilasi listrik itu sebenarnya untuk membangkitkan semacam arus bolak-balik gitu ya, atau tegangan bolak-balik. Nah, induktor Rumkov itu kita tahu bahwa induktor Rumkov adalah suatu alat listrik yang bisa digunakan untuk merubah tegangan DC yang sangat kecil menjadi tegangan AC atau tegangan bolak-balik yang luar biasa besar. Tergantung jumlah aliran sekundernya itu berapa. Kalau luar biasa banyak, maka tegangannya akan ditingkatkan berlipat-lipat ganda. Nah, ini ada interruptor. Interruptor itu sebenarnya penggetar, saklar yang bisa digetarkan ya. Jadi bisa diputus nyambung, putus nyambung, putus nyambung. Bergetar seperti ini. Nah, itu diharapkan arusnya bisa berubah-ubah mirip seperti tegangan arus bolak-balik. Nah, karena arusnya berubah-ubah, maka di dalam kumparan primer ini akan timbul medan magnet yang berubah-ubah. Ya, sekali lagi kalau ini diputus nyambung, maka arusnya berubah-ubah. Kalau arusnya berubah-ubah, maka di dalam kumparan akan timbul medan magnet yang berubah-ubah. Medan magnet yang berubah-ubah itu akan menimbulkan fluk magnet yang berubah juga. Perubahan fluk magnet ini akan diinduksikan ke kumparan yang kedua atau kumparan sekunder. Nah, karena kumparan sekunder ini merasakan juga adanya perubahan fluk, maka pada ujung-ujung kumparan sekunder akan timbul tegangan. Nah, tegangan atau GGL listrik. Nah, kalau kumparannya itu banyak sekali, tegangan yang ditimbulkan itu luar biasa besar. Dan ini ujung-ujungnya dihubungkan dengan bola konduktor. Akhirnya bola konduktor ini bisa bermuatan listrik. Nah, kalau bermuatan listrik sangat besar, maka jika bola ini diletakkan pada jarak yang cukup dekat, akan muncul spark. Spark itu adalah bunga api listrik ya. Jadi seperti kilatan cahaya listrik gitu ya, cret gitu. Nah, seperti itu. Ini kalau diamati dalam ruang yang gelap ya, itu akan terlihat secara nyata, secara jelas gitu. Nah, terus kemudian si head ini juga membuat suatu loop kawat seperti ini, terus dihubungkan dengan bola konduktor, diletakkan di dekat bola konduktor yang sebelah kiri ini. Ternyata apa yang terjadi? Ternyata bola konduktor ini kalau terletak pada jarak yang cukup dekat, maka ini juga akan menimbulkan spark bunga api listrik. Nah, itu menunjukkan bahwa spark tadi yang di sini itu telah merambat di sini ya, merambat ke kanan. Nah, kalau diamati di ruang gelap akan muncul seperti kilatan cahaya. Nah, cahaya itu adalah salah satu keluarga dari gelombang elektromagnetik. Jadi, hanya cahaya yang bisa dilihat oleh mata. Sedangkan keluarga gelombang elektromagnetik yang tidak terlihat itu banyak. Nanti ada sinar gamma, ada ultraviolet, inframerah, gelombang radio, televisi, dan sebagainya. Itu tidak bisa terlihat ya. Jadi yang terlihat hanya spektrum cahaya aja atau sinar tampak. Bahkan head itu telah menemukan adanya gelombang radio yang dirambatkan dari ini yang sebelah kiri dinamakan sebagai pemancar gem, sedangkan yang sebelah kanan dinamakan sebagai penerima gem ya. Nah, sekitar 100 MHz. Ya, jadi gelombang radio yang ditemukan itu adalah 100 MHz. Percobaan Hertz ini dilakukan sekitar tahun 1887. Nah, setelah adanya percobaan Hertz, tahun 1894 Hertz meninggal, terus kemudian ditemukan komunikasi melalui gelombang radio. Pertama kali eksperimen dilakukan oleh Marconi. Akhirnya ilmuwan Marconi dari Italia ini dianggap orang yang berjasa menemukan gelombang radio atau menemukan komunikasi melalui gelombang radio. Perlu diketahui bahwa Maxwell dan Hertz itu bukan satu negara ya. Hertz itu orang Jerman, sedangkan Pak Maxwell itu adalah orang Skotlandia. Dalam eksperimen Hertz ini, induktor Rumkov yang mengisi muatan dari bola konduktor ini sehingga menimbulkan spark, ini pada zaman sekarang disebut sebagai pemancar gem. Pemancar gem itu berarti pemancar radio, pemancar televisi. Sedangkan yang sebelah kanan ini dinamakan sebagai pesawat penerima. Pesawat penerima radio, pesawat penerima gelombang televisi, dan sebagainya.
Dalam eksperimennya, Head telah bisa mengukur cepat rambat gelombang elektromagnetik di dalam ruang hampa sesuai dengan ramalan dari Pak Maxwell, ilmuwan dari Skotlandia, bahwa cepat rambatnya dalam vakum adalah 3 kali 10⁸ meter per sekon. Bentuk dari gelombang elektromagnetik yang diamati oleh Hertz itu ternyata bentuknya adalah gelombang transversal. Jadi dengan arah getar medan listrik dan medan magnet itu saling tegak lurus. Jadi kalau misalkan medan listriknya itu bergetar pada bidang XY, ya, maka B-nya itu bergetar secara mendatar, berarti pada bidang XZ pada gambar ini, ya. Jadi kalau begitu yang namanya GEM itu sebenarnya interaksi kuat antara medan listrik dan medan magnet yang merambat dalam suatu ruang. Baiklah, yang kedua sekarang saya akan bicarakan mengenai sifat-sifat GEM. Yang pertama adalah GEM itu tak butuh medium dalam perampatannya. Jadi seperti contohnya adalah sinar matahari. Sinar matahari itu adalah salah satu keluarga dari GEM. Dia merambat ke bumi tanpa zat antara, tanpa medium, ya. Tapi dia sampai tiba di bumi. Yang kedua, cepat rambat GEM itu adalah sebesar C kecil 3 kali 10⁸ meter per sekon dalam ruang hampa atau vakum. Yang ketiga adalah tak bermuatan listrik atau bersifat netral. Yang keempat, tak dibelokkan medan listrik dan medan magnet. Yang kelima, merambat berupa garis lurus. Ya, karena tadi memang nggak dibelokkan, jadi merambatnya berupa garis lurus. Yang keenam adalah dia gelombang transversal, sehingga dapat mengalami, yang pertama adalah bisa mengalami refleksi atau pemantulan. Misalnya kita bisa melihat benda itu karena benda memantulkan cahaya ke mata kita, kan? Bukan mata kita yang mengeluarkan cahaya, kita bukan Superman, kan? Nah, yang kedua adalah bisa mengalami refraksi atau pembiasan. Yang ketiga itu bisa mengalami difraksi atau pelenturan. Nah, beda refraksi dengan difraksi itu seperti ini, ya. Jadi kalau ada sinar merambat dari medium satu ke medium lain dengan perbedaan indeks bias, dengan sudut datang sinar tidak tegak lurus bidang batas, itu pasti sinar akan dipatahkan. Jadi pemataan arah rambat cahaya karena perbedaan indeks bias itu yang namanya refraksi. Misalkan yang atas ini mediumnya udara, yang bawah misalnya kaca. Jadi dia akan dipatahkan seperti ini. Nah, mungkin Anda pernah melihat pensil dimasukkan dalam air bening dalam gelas. Terlihat pensilnya itu patah. Nah, itu adalah peristiwa pembiasan. Nah, kemudian kalau difraksi itu adalah membeloknya arah rambat cahaya karena dihalangi cahayanya. Tidak hanya terbatas pada cahaya saja, tapi semua keluarga GEM itu bisa mengalami difraksi dan refraksi. Jadi kalau ada cahaya datang ke celah sempit tersebut, cahaya itu akan dibelokkan. Ini yang disebut sebagai difraksi, membelok karena dihalangi. Berikutnya adalah gelombang elektromagnetik itu bisa terdispersi. Dispersi itu berarti bisa mengurai atau terjadi penguraian. Misalkan ada sinar putih didatangkan pada salah satu sisi prisma secara tidak tegak lurus, maka nanti di sisi lain akan muncul warna-warna pelangi, Meiji-ku, Hibi, Niu. Itu karena sinar putih bisa terurai, bisa terdispersi menjadi warna pelangi. Nah, kita tahu bahwa indeks bias prisma untuk setiap warna, Meiji-ku, Hibi, Niu itu tidak sama. Sehingga masing-masing sinar akan memiliki sudut bias sendiri-sendiri, sehingga sinarnya itu bisa mengalami dispersi. Contoh di alam adalah terjadinya pelangi, ya. Ada juga interferensi. Interferensi itu adalah perpaduan dua gelombang cahaya terlebih yang menghasilkan pola-pola tertentu. Jadi misalkan di sini saya punya cahaya monokromatik didatangkan pada dua celah, cahaya ini akan dibelokkan. Nah, dua gelombang cahaya ini bisa bertemu pada layar misalnya, ya. Maka akan terjadi interferensi. Jadi perpaduan dua gelombang yang menghasilkan pola-pola tertentu. Nah, pola yang dihasilkan di sini karena celahnya biasanya berbentuk garis, maka nanti terjadi pola berbentuk garis terang gelap di layar. Pola garis terang dan gelap berturutan disebut sebagai pola fringe. Nah, terus kemudian ada polarisasi. Polarisasi itu dari kata polar artinya kutub. Jadi polarisasi itu pengutupan arah getar medan listrik dari cahaya. Jadi arah getar medan listrik. Kita tahu bahwa yang namanya cahaya itu adalah gelombang elektromagnetik. Dia tersusun dari medan listrik dan medan magnet. Kalau kita bicara polarisasi, hanya bicara arah getar medan listrik saja. Jadi arah
Getar medan listrik untuk cahaya alami atau cahaya kodrati itu ke berbagai bidang, ke berbagai arah gitu ya. Tetapi kalau sudah terpolarisasi, dia hanya mengambil sebagian bidang aja. Mungkin beberapa bidang, 2 bidang, 3 bidang, 4 bidang begitu ya. Kalau ini mengambil 2 bidang, ini dikatakan sebagai terpolarisasi sebagian. Tapi kalau mengambil hanya 1 bidang getar, ini dinamakan terpolarisasi linier atau sempurna. Baiklah, sekarang poin yang ketiga saya membahas mengenai spektrum GEM. Spektrum GEM itu maksudnya adalah rentang GEM berdasarkan frekuensi atau panjang gelombangnya. Jadi kalau saya gambarkan seperti ini ya, rentang dari keluarga GEM mulai dari sinar gamma, kemudian ada sinar X, ultraviolet, kemudian ada sinar tampak atau disebut juga cahaya. Jangan mengatakan cahaya tampak. Kalau cahaya pasti tampak. Sinar itu ada yang tampak, ada yang tidak. Ada inframerah di sini, kemudian gelombang mikro atau radar, kemudian ada gelombang TV plus radio. Kalau kita urutkan, semakin ke kanan, lambdanya itu semakin besar, ya, semakin besar. Jadi gelombang radio ini lambdanya yang paling besar, sedangkan frekuensinya semakin kecil. Jadi gelombang radio frekuensinya paling kecil, sedangkan sinar gamma paling besar, ya. Energi kalau kita urutkan semakin ke kanan, semakin mengecil. Jadi gelombang radio energinya paling kecil, sedangkan sinar gamma itu energinya paling besar. Nah, kalau hubungan antara frekuensi gelombang dengan panjang gelombangnya adalah F sama dengan C per lambda. Jadi F itu frekuensi gelombang, satuannya adalah hertz, C itu cepat rambat gelombang dalam vakum. Ya, tadi nilainya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, lambda itu adalah panjang gelombang, satuannya adalah meter. Sedangkan energi gelombang elektromagnetik, nah nanti kita bahas dalam fisika kuantum ya, energinya itu selalu sebanding atau berbanding lurus dengan frekuensi. Jadi kalau frekuensinya mengecil, energinya juga ikut mengecil. Makanya tadi kan ke kanan frekuensinya mengecil ya. Kalau frekuensinya mengecil, pasti energinya juga ikut mengecil. Khusus untuk cahaya itu kita bisa urem menjadi Mejiku Hibiniu. Jadi ini bisa diurem menjadi Mejiku Hibiniu. Yang dekat dengan inframerah itu namanya warna merah, sedangkan yang dekat dengan ultraviolet itu namanya warna ungu. Nah, jadi ultraviolet, kenapa dikatakan ultraviolet? Karena spektrumnya di atas warna violet, di atas warna ungu gitu ya. Nah, terus kemudian kalau inframerah, infra artinya di bawah. Kenapa namanya inframerah? Karena spektrumnya di bawah warna merah. Jadi makanya disebut sebagai inframerah. Tapi inframerah dengan ultraviolet tidak terlihat. Jadi yang terlihat itu adalah Mejiku Hibiniu ini aja, yang disebut sebagai sinar tampak. Dari spektrum ini Anda bisa lihat bahwa sinar gamma itu paling gede, panjang gelombangnya ya sekitar 10 pangkat min 11 meter ya. Kalau sinar X ya paling gede lambdanya adalah 10 pangkat min 8 meter. Ultraviolet Anda bisa baca sendiri kira-kiranya berapa di situ ya. Inframerah ya sekitar ini rentangnya 10 pangkat min 6 sampai 10 pangkat min 3 meter. Gelombang mikro 10 pangkat min 3 sampai 10 pangkat min 1 meter ya. Terus kemudian ada gelombang TV radio ya 10 pangkat min 1 sampai ke sana terus ya. Nah, ini pada gambar yang paling gede adalah 10 pangkat 5 meter. Kalau Anda ingin mencari berapa frekuensinya, ya tinggal membagi aja. Jadi misalkan lambda cahaya 400 nanometer, lambdanya sekian, C dibagi sekian, maka frekuensinya akan ketemu. Semudah itu. Ini saya berikan contoh soal, panjang gelombang sinar ungu 400 nanometer. Jika cepat rambat GEM dalam vakum 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, maka frekuensi sinar ungu ini adalah berapa? Jadi lambdanya diketahui 400 nanometer. 400 nanometer itu berarti 400 nano itu artinya 10 pangkat min 9. Jadi ini adalah 4 kali 10 pangkat min 7 meter. Nah, sedangkan cepat rambat cahaya dalam vakum, C kecil 10 pangkat 8 meter per sekon. Jadi kalau kita mencari frekuensi C dibagi lambda, C-nya 3 kali 10 pangkat 8, lambdanya 4 kali 10 pangkat min 7. Jadi ini 3 per 4 kali 10 pangkat 15 Hz. Atau ini 0,75 kali 10 pangkat 15 Hz. Atau boleh ditulis 7,5 kali 10 pangkat 14 Hz. Nah, inilah frekuensi yang dimiliki oleh sinar ungu
Oke, sekarang kita bahas satu persatu. Sinar gamma itu adalah dihasilkan biasanya oleh reaksi inti ya. Jadi inti yang pecah, nah itu inti yang meluruh, itu sambil memancarkan sinar-sinar radioaktif, antara lain adalah sinar gamma. Nah, manfaat dari sinar gamma itu adalah membunuh bakteri atau dikenal sebagai irradiation pada alat kedokteran, makanan, bisa juga untuk terapi kanker, disebut juga gamma knife. Terus ada analisis struktur logam, bisa juga untuk rekayasa genetika, bibit unggul. Contohnya kalau misalnya kita ingin menghasilkan bibit unggul, itu pakai sinar gamma. Terus kemudian bisa juga perunut atau pelacak kebocoran pipa. Jadi sinar gamma disuntikkan pada air yang mengalir misalnya, atau minyak yang mengalir dalam pipa, terus kemudian di lain tempat yang diprediksi ada kebocoran dilacak dengan alat yang namanya Geiger counter. Jadi Geiger counter itu untuk melacak adanya keberadaan sinar gamma. Kalau di situ alatnya membaca adanya sinar gamma, berarti di situ terjadi kebocoran. Terus kemudian ada pembuatan radioisotop juga dengan menggunakan sinar gamma. Oke, terus kemudian ada bahaya kerugiannya. Sinar gamma itu adalah bisa merusak atmosfer atau satelit, bisa juga merusak jaringan tubuh, bisa menyebabkan kanker darah, kulit atau tulang, bisa juga menyebabkan adanya mutasi genetik atau mutasi gen. Sinar X itu dihasilkan oleh elektron yang menabrak atom target diperlambat. Nah, kemudian muncul yang namanya gelombang elektromagnetik dalam spektrum sinar X, disebut sebagai efek Bremsstrahlung. Nah, sinar X itu punya banyak manfaat. Yang pertama adalah untuk foto Röntgen. Nah, Röntgen itu adalah orang Jerman ya. Nah, yang kedua adalah analisis struktur kristal bahan, mendeteksi keretakan logam, memeriksa barang berbahaya di bandara, membunuh bakteri berbahaya dalam makanan kalengan, menciptakan bibit unggul. Tapi kerugiannya juga lumayan. Yang pertama adalah bisa menyebabkan penyakit radiasi, kerontokan rambut, perdarahan, luka pada kulit, mual, muntah, diare, dan sebagainya. Melemahkan tulang, infertilitas, atau menyebabkan kemandulan, merusak kelenjar tiroid, meningkatkan resiko kerusakan genetik. Nah, kalau ultraviolet ini bisa dihasilkan misalkan sinar matahari ya, pasti mengandung ultraviolet. Manfaat, ini untuk proses fotosintesis bisa bagi tumbuhan, pembentukan vitamin D, membunuh kuman, misalnya pada air kemasan, memeriksa kehasilan uang, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Tapi ada beberapa kerugian, antara lain merusak jaringan kulit atau sunburn, merusak mata, bisa menimbulkan katarak, menyebabkan kanker kulit. Oke, kalau sinar tanpa atau cahaya bisa dihasilkan juga oleh sinar matahari, lampu, pijar, dan sebagainya. Ini manfaatnya banyak ya, manfaatnya cahaya itu banyak. Ini beberapa manfaat: membantu penglihatan, teknologi serat optik, tata panggung, dan sebagainya. Jadi kalau Anda lihat laser, light amplification by stimulated emission of radiation, laser itu digunakan untuk tata panggung sekarang. Jadi tata panggung itu dengan permainan lampu laser yang sangat indah, menambah keindahan panggung. Lah, kerugiannya antara lain adalah intensitas yang terlalu besar, sangat menyilaukan mata, bisa menyebabkan kerusakan DNA atau tumbuhnya sel liar, menyebabkan sel kanker, penuaan kulit, menghambat regenerasi kulit. Inframerah, nah ini antara lain dihasilkan oleh tubuh kita sendiri. Tubuh kita sendiri juga menghasilkan inframerah. Sinar matahari juga menghasilkan inframerah. Nah, ini manfaatnya adalah untuk terapi kesehatan, bisa fotografi sumber daya alam atau penyakit, sebagai remote control, misalnya pada remote control televisi, transfer data, teleskop inframerah, foto permukaan bumi dari satelit, walaupun terhalang mendung masih tetap kelihatan terang, kamera inframerah. Nah, itu biasanya di kegelapan. Nah, misalkan pada acara uji nyali di televisi di kegelapan biasanya pakai kamera inframerah. Nah, terus kemudian kerugian itu kulit bisa terbakar, kerusakan retina bisa kalau terpapar terlalu lama dan terlalu besar intensitasnya, dapat merusak pigmentasi kolagen pada kulit. Akhirnya muncul flek hitam yang menandakan adanya kanker. Penuaan dini, kulit menjadi keriput dan kering. Ada beberapa manfaat dari gelombang mikro. Yang pertama adalah untuk memanaskan makanan dalam microwave ya. Untuk radar, radio detecting and ranging. Bisa juga untuk sistem navigasi, transmisi data dengan wifi atau bluetooth. Kerugiannya adalah bisa menimbulkan efek stres pada saraf otak, mengurangi kandungan nutrisi penting pada makanan, menciptakan zat penyebab kanker atau karsinogen, membunuh antioksidan dalam makanan, bisa menimbulkan aritmia, yaitu detak irama jantung yang berubah-ubah, lebih cepat atau lebih lambat dari normal.
Nah, anemia itu berarti kekurangan sel darah merah. Nah, untuk gelombang TV dan radio, manfaatnya antara lain untuk komunikasi melalui gelombang TV radio, misalnya komunikasi astronot di angkasa luar, di stasiun angkasa luar dengan yang di bumi itu dengan menggunakan gelombang radio gitu ya. Kalau gelombang TV jelas saya kira untuk misalnya komunikasi siaran televisi. Nah, bisa juga untuk komunikasi data satelit. Tapi kerugiannya bisa menyebabkan kerusakan otak, merusak susunan sel dan DNA, menurunkan kekebalan tubuh. Baik, sekarang kita bicara masalah cepat rambat gelombang elektromagnetik. Kalau di dalam ruang hampa atau vakum, kecepatannya paling tinggi. Itu telah dibuktikan oleh Pak Maxwell secara teoritis. Dia menemukan rumus seperti ini. C kecil itu seper akar epsilon 0 mu 0. Epsilon 0 itu adalah permitivitas listrik ruang hampa, nilainya segini. Sedangkan mu 0 itu adalah permeabilitas magnet ruang hampa, 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Sedangkan ini kalau saya masukkan, dihitung dengan kalkulator, hasilnya sekitar 2,998 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Atau dibulatkan menjadi 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Jadi kecepatan gem sebesar ini di dalam vakum merupakan kecepatan yang tertinggi di alam. Nah, terus kemudian yang kedua, dalam medium, nah kecepatannya itu bisa turun karena medium itu molekul-molekulnya ada, bukan ruang hampa, sehingga cahaya atau gelombang elektromagnetik merambat akan mendapat hambatan, sehingga kecepatannya akan menurun. Rumusnya adalah V sama dengan seperakar epsilon kali mu ya. Nah, epsilon itu permitivitas medium, rumusnya epsilon 0 kali epsilon R, permeabilitas medium, mu 0 kali mu R. Epsilon R itu permitivitas relatif medium, mu R permeabilitas relatif medium. Ingat bahwa cahaya itu atau gelombang elektromagnetik tersusun dari dua unsur, medan listrik dan medan magnet. Jadi permitivitas medium itu menunjukkan sifat kelistrikannya, sedangkan mu permeabilitas medium itu menunjukkan sifat kemagnetannya. Nah, oke. Nah, kalau rumus ini saya ubah bisa seperti ini ya. Akar epsilon 0, epsilon R, mu 0, mu R. Saya taruh sini. Akhirnya ini bisa saya keluarkan ya. Akarnya saya pisah seperti ini. Epsilon 0, mu 0 ini akar epsilon R kali mu R. Tapi seper akar epsilon 0, mu 0 itu adalah C tadi ya. Sudah kita hitung C. Jadi kalau begitu rumusnya jadi C per akar epsilon R kali mu R. Seperti itu. Itulah kecepatan rambat gem dalam medium. Nah, khusus untuk cahaya, untuk cahaya itu ada pengertian indeks bias ya. Yang namanya kecepatan cahaya dalam medium itu bisa dirumuskan kecepatan cahaya dalam vakum dibagi dengan indeks bias medium. Jadi kalau begitu indeks bias medium itu yang bawah ini ya, akar epsilon R kali mu R. Nah, saya berikan contoh soal ya. Contoh soal, misalkan di sini ada stasiun radar memancarkan gelombang radar, kemudian mengenai pesawat. Nah, gelombang ini balik lagi. Nah, sejak dikirimkan sampai balik lagi, misalnya waktunya adalah 4 mikrosekon. Berapakah jarak pesawat terhadap stasiun radar? Itu bisa kita hitung. Jarak total yang ditempuh radar kurang pergi itu adalah V kali delta T. Jadi delta T itu waktu PP ya, sejak dikirimkan sampai kembali lagi, waktunya delta T. Nah, S totalnya ke sana S, pulangnya S. Pergi S, pulang S. Berarti 2S ya. Nah, V-nya itu C di sini. Delta T. Nah, jadi kalau begitu S itu adalah C kali delta T per 2. Inilah rumus untuk menghitung jarak pesawat terhadap radar. Jadi C-nya 3 kali 10 pangkat 8, delta T 4 mikro. Mikro itu 10 pangkat min 6. Kita bagi dengan 2. Berarti 12 bagi 6 itu adalah 6. Ini dikalikan berarti 600 meter. Itulah jarak pesawat ke stasiun radar. Oke, yang kelima kita akan bahas hubungan antara E dan B. Kita tahu bahwa gem itu interaksi kuat antara medan listrik dengan medan magnet. Keduanya merupakan gelombang berjalan ya. E itu gelombang berjalan, misalnya ke arah positif. E itu EM sin omega T min KX. B itu BM sin omega T min KX. Berjalan ke arah kanan semuanya ya. Di mana arah getar medan listrik dan medan magnet saling tegak lurus. EM itu berarti tinggi bukit dari gelombang medan listrik atau istilahnya amplitudo medan listrik atau medan listrik maksimum, sedangkan BM itu adalah amplitudo dari medan magnetnya. Cepat rambatnya bisa dirumuskan omega per K atau F kali lambda. Nah, cepat rambatnya jangan lupa tadi rumusnya seperakar epsilon 0 mu 0. Nah, rumus ini sudah saya turunkan di video saya yang lain ya.
Lihat penurunan rumus ini di video saya yang lain, buka aja playlist gelombang elektromagnetik. Nah, terus kemudian dengan persamaan Maxwell, kita bisa mencari hubungan antara E dan B dengan mudah. Del B per del T itu sama dengan min del E per del X. Ini hanya salah satu dari persamaan Pak Maxwell. Del B per del T, lihat ini ya, turunan parsial ke arah T, berarti KX dianggap bilangan, diturunkan 0, ini turunkan omega. Jadi kalau begitu turunannya BM dikalikan omega, turunannya sini itu cos ya, cos omega T min KX. Dan ini harus sama dengan minus del E per del X. Jadi ini turunannya ke arah X, jadi omega T dianggap bilangan, diturunkan 0, min KX diturunkan min K. Jadi turunannya adalah EM, terus kemudian min K. Nah, terus kemudian dikalikan dengan turunan sin, itu adalah cos omega T min KX. Nah, seperti itu ya. Lah, cosnya ini bisa saya coret ya. Jadi ini BM kali omega, min kali min plus. Jadi ini EM dikalikan dengan K ya. Jadi kalau gitu ini omega per K sama dengan EM per BM. Seperti itu. Tapi omega per K itu adalah C. Ya kan? Ini C, omega per K. Jadi kalau begitu saya bisa tulis EM itu BM dikalikan dengan C. Tapi kalau persamaan ini saya bagi, E per B itu kan EM per BM. Sama aja. Jadi kalau gitu E-nya itu juga B kali C. Cuma kalau EM di sini menyatakan nilai maksimum dari medan listrik, nilai maksimum dari medan magnet. Kalau E dan B itu adalah medan listrik dan medan magnet sesaat pada titik tertentu dan posisi tertentu. Nah, inilah hubungan antara medan listrik dengan medan magnet. Oke, ini sudah saya beri keterangan ya. Itu adalah medan listrik sesaat ya. EM medan listrik maksimum atau amplitudo medan listrik, B itu medan magnet sesaat. Sedangkan BM itu medan magnet maksimum atau amplitudo medan magnet. Nah, yang keenam kita bicara rapat energi GEM. Nah, gelombang elektromagnetik itu punya rapat energi. Secara konsep dasar, rapat energi yang dimaksud adalah energi GEM tiap satuan volume. Jadi, kita bisa menulis rapat energi simbolnya pakai U besar, yaitu W dibagi V. W itu energi, satuannya Joule, V itu volume, sedangkan rapat energi bersatuan Joule per meter kubik. Macam rapat energi dalam GEM itu ada rapat energi listrik yang dirumuskan UE setengah epsilon 0 E kuadrat. Kalau rapat energi magnet UM seper 2 mu 0 B kuadrat, rapat energi total GEM itu adalah jumlahnya, yaitu UE ditambah UM. Jadi UE membawa sifat listrik, UM membawa sifat magnetnya. Kita bisa buktikan UE itu sama dengan UM. Ini sudah saya buktikan di video saya yang lain ya. Lihat video saya yang lain. UE sama dengan UM sehingga U-nya itu bisa ditulis 2UE sama dengan 2UM. Oke, nah sekarang dalam persoalan biasanya kita sering ditanyakan berapa rapat energi GEM rata-ratanya, bukan sesaatnya ya. Nah kalau ada E kuadrat di rata-rata itu nilainya adalah setengah EM kuadrat, B kuadrat di rata-rata itu setengah BM kuadrat. Nah kok bisa begini? Anda bisa lihat di video saya yang lain ya, yang membahas secara detail masalah E kuadrat di rata-rata. Oke, nah sekarang mari kita lihat bahwa U tadi itu kan sama dengan 2 kali UM ya. Saya pilih 2 kali UM, bisa juga 2 kali UE sih. Tapi UM itu seper 2 mu 0 B kuadrat. Sehingga U-nya itu bisa ditulis seper mu 0 B kuadrat. Nah B kuadrat, B itu masih B sesaat. Medan magnet sesaat pada waktu dan posisi tertentu ya. Kalau diambil rata-ratanya, B kuadrat rata-rata, maka di sini U-nya rata-rata. Jadi U rata-rata itu seper mu 0 setengah BM kuadrat. Karena B kuadrat rata-rata itu setengah BM kuadrat. U rata-rata itu berarti nilainya adalah seper 2 mu 0 BM kuadrat. Jadi BM tadi adalah medan magnet maksimum atau amplitudo medan magnet. U rata-rata itu menyatakan rapat energi rata-rata GEM dalam Joule per meter kubik. Yang terakhir ada pengertian pointing atau vektor intensitas. Pointing itu sebenarnya adalah penggagas vektor ini ya. Nama orang pointing itu. Perhatikan baik-baik tadi, medan listrik maupun medan magnet itu adalah berupa gelombang transversal berjalan. Jadi medan listrik getarannya di bidang Y, sedangkan B itu di bidang XZ gitu ya. Jadi B-nya begini, sedangkan E-nya bergetar secara vertikal di bidang XZ. Nah sekarang kalau pointing, pointing itu adalah vektor yang tegak lurus bidang yang dibentuk medan listrik terhadap medan magnet. Dan dia merupakan hasil cross antara medan listrik dengan medan magnet, tapi dikalikan konstanta seper mu 0.
Jadi kalau kita perhatikan arah vektor pointingnya dengan menggunakan remasan 4 jari meremas E ke B ya. Jadi ini 4 jarinya meremas dari E ke B, arah jempol ibu jari itu menunjukkan arah pointingnya. Jadi arah pointing itu akan sama dengan arah cepat rambat gem. Oke, jadi S ada panahnya di atas menunjukkan vektor pointing, satuannya watt per meter kuadrat, mu0 seperti biasanya. E itu adalah medan listrik sesaat, satuannya Newton per Coulomb. B medan magnet sesaat, satuannya Tesla. Jadi E dan B tadi dalam bentuk persamaan gelombang sinus tadi ya. Nah, kalau kita hitung nilai dari pointing ini adalah 1/mu0 E kali B kali sin theta. Tapi karena B tegak lurus E always, sehingga θ-nya 90, sehingga sin 90 itu 1. Ingat ya, cross 2 vektor itu gandengannya dengan sin. Kalau dot pakai cos kan. Karena ini cross pakai sin 91, jadi S-nya 1/mu0 E kali B. Tapi ingat bahwa tadi E itu sama dengan B kali C kan. Kalau ini E-nya saya masukkan ke sini, akhirnya kita dapatkan S 1/mu0 B kuadrat kali C ya. Tapi kalau kita ambil rata-ratanya, pointing rata-rata, B kuadratnya di rata-rata. Kalau B kuadrat di rata-rata, hasilnya setengah BM kuadrat. Sehingga Anda lihat di sini, 1/2 mu0 BM kuadrat itu adalah U rata-rata. Sehingga pointing rata-rata itu adalah U rata-rata dikalikan C. Ternyata ada hubungan erat antara pointing rata-rata dengan rapat energi rata-rata. Jadi ternyata rapat energi rata-rata kalau dikalikan cepat rambat gem dalam vakum hasilnya adalah pointing rata-rata. Tetapi kalau kita lihat BM kali C itu EM ya. Jadi BM kali C EM kalikan BM. Sehingga S rata-rata itu bisa ditulis EM kali BM dibagi dengan 2 mu0 seperti itu. Tentu saja Anda harus ingat bahwa EM itu selalu BM dikalikan dengan C. Nah, ini boleh Anda baca Saichu, ini boleh dibaca Mbakmu cantik. Ya, Mbakmu cantik begitu ya. Kalau ini untuk menghafalkan Anda bisa baca Mbakmu dibagi 2 modar. Ini huruf M ketemu O mo ya. Jadi mbakmu bagi 2 modar gitu kan ya. Oke. Ya terserah menghafalkan bagaimana, yang penting hafal ya. Nah, perhatikan di sini bahwa yang namanya pointing rata-rata tadi rumusnya C kali U rata-rata ya. C itu satuannya meter per sekon karena cepat rambat. Sedangkan U rata-rata itu adalah energi per satuan volume. Jadi joule per meter kubik. Ini kalau saya sederhanakan menjadi joule per sekon meter kuadrat. Joule per sekon itu watt. Jadi watt per meter kuadrat. Ini sebenarnya satuan dari intensitas. Jadi kalau begitu, pointing rata-rata itu sama aja dengan intensitas rata-rata yang dirumuskan P per A, P rata-rata per A. Untuk gelombang bola, yaitu gelombang yang bisa menyebar ke segala arah, contohnya adalah kalau ada bola lampu, kemudian dinyalakan, maka bola lampu akan menyebarkan gelombang cahaya ke segala arah. Nah, itu adalah gelombang bola. Kalau gelombang bola, luas bidang tembusnya berupa permukaan bola, berarti 4πr kuadrat. Jadi rumusnya menjadi S rata-rata, I rata-rata sama dengan P rata-rata dibagi dengan 4πr kuadrat. Jadi P rata-rata menyatakan daya rata-rata dari sumbernya ya. Daya rata-rata dari sumber yang mengeluarkan gem. Sedangkan R itu adalah jarak pengamat ke sumber gem. Saya berikan contoh soal, suatu lampu pijar berdaya 60 watt memancarkan radiasi cahaya ke lingkungannya. Jika cepat rambat cahaya dalam vakum 3 kali 10⁸ meter per sekon dan mu0 diketahui, maka amplitudo medan magnet pada jarak 1 meter dari sumber adalah berapa? Jadi ini yang diketahui, daya rata-rata sumber adalah 60 watt ya. Nah, terus kemudian pada jarak 1 meter ini ditanyakan BM-nya. Kita tahu tadi bahwa yang namanya pointing rata-rata itu sama dengan intensitas rata-rata. Jadi pointing rata-rata itu dirumuskan EM dikalikan BM ya. Mbakmu dibagi 2 modar tadi ya. Nah, seperti ini. Nah, terus kemudian I rata-rata itu adalah daya rata-rata. Karena ini gelombang asumsinya menyebar ke segala arah. Ini adalah bola lampu pijar. Jadi bisa diurai menjadi 4πr kuadrat. R itu jarak pengamat ke sumber. Nah, R-nya di situ sudah diketahui 1 meter. Tapi ingat bahwa EM itu adalah BM dikalikan C ya. Jadi ini bisa saya ganti EM-nya BM kali C. Sehingga ini BM kuadrat ya kan. Ini BM kuadrat dikalikan C dibagi 2 mu0 sama dengan P rata-rata per 4πr kuadrat.
BM-nya ditanyakan, C-nya adalah 3 kali 10 pangkat 8 dibagi 2, mu 0-nya 4pi kali 10 pangkat min 7, P rata-rata adalah 60 dibagi dengan 4pi, R-nya 1 ya. Nah, 4pi-nya kita coret. Nah, seperti itu. Akhirnya kita dapatkan bahwa BM kuadrat sama dengan, nah coba perhatikan di sini. Ini 60 dikalikan 2, 120 dibagi 3, berarti kan 40. Ini pindah ke ruas sini, jadi 10 pangkat min 8. Nah, ini masih dikalikan 10 pangkat min 7, gitu ya. Nah, dengan demikian, BM-nya itu adalah 4 dikali, ini 10 pangkat min 15, kali 10, berarti 10 pangkat min 14. Jadi BM-nya itu adalah 2 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Boleh juga ditulis 0,2 mikrotesla. Itulah nilai BM-nya, yaitu medan magnet maksimum atau amplitudo medan magnet.